Bab 19. Kau pikir aku tidak akan menamparkan kamu? Kau pikir aku tidak akan menamparkan kamu? Hans berkata sinis pada Naura. Naura sedikit gemetar ketika melihat tatapan pria itu. Tentu saja, aku tahu kamu tidak akan memukulku dan kakek. Apakah kamu lupa betapa dia menyayangi aku? Naura mengingatkan dengan gemetar. Hans menatapnya sinis. Jadi, kamu menyalahkan kakek karena terlalu memanjakanmu sehingga kamu menjadi begitu arogan dan bahkan membenarkan kesalahanmu? Aku tidak salah kok, Naura berkata dengan keras kepala. Jalang itu memang harus dipukul dan dia salah. Suruh siapa dia merayu kamu tanpa rasa malu, pelacur sepertinya. Plak, tamparan keras terdengar lagi. Semua orang menatap tak percaya pada bekas tamparan merah di wajah Naura, merah cerah dan mencolok. Naura terdiam karena terkejut, perlahan membelai pipinya yang sakit dan kebencian terpancar dari matanya. Hans, kamu pukul aku? Kenapa kamu pukul aku untuk jalang itu? Dia berteriak dan hampir menangis. Sharon juga membuka mulutnya. Dia melihat pipi memerah Naura dan kemudian menatap tangan pria itu. Hans menggenggam pergelangan tangannya dan telapak tangannya mati rasa, juga sangat panas. Barusan, pria ini menggenggam tangan Sharon untuk menamparkan balik Naura. Bahkan telapak tangannya sangat sakit dan Naura, diperkirakan wajahnya akan membengkak nanti kan? Tamparannya cukup keras, ekspresi Hans acuh tak acuh, seolah-olah dia mengambil tangan Sharon untuk menamparkan Naura begitu saja. Dengan aksi menggenggam pergelangan tangan Sharon, Hans berbalik dan pergi. Naura ingin mengejar, tapi sepatu hak tingginya tersandung, menyebabkan pergelangan kakinya terkilir. Dia berteriak dengan suara sedih, Hans, kakiku sakit, bawa aku ke rumah sakit. Tapi Hans bahkan tidak melihat ke belakang. Naura mengerucutkan bibirnya dengan erat, mengeluarkan ponselnya dan mulai menangis. Kakek, sekarang jalang itu berani memukulku. Di aula perjamuan, Hans meneguk anggur merah dalam suasana hati yang baik. Sharon ragu-ragu sejenak dan berkata, Tuan Wijaya, kamu baru saja menamparkan Nona Chandra? Bukankah itu hal buruk, karena dia takut wanita itu akan menuntutnya? Hans memberikan pandangan acuh tak acuh dan mencibir, aku yang menamparnya, kan? Apakah dia yang menamparnya? Sharon terdiam. Hans melirik tangan wanita yang memerah, sedikit mengernyit dan menyapa pelayan untuk membawa handuk dengan es batu, memberi isyarat kepada Sharon untuk menggunakannya sendiri. Sharon mengambilnya dan dia tidak bisa menahan ketakutan di dalam hatinya. Dia sudah ikut campur dalam masalah ini dan apakah di masa depan dia juga akan ditampar? Setelah beberapa saat, pesta selesai dan Sharon meninggalkan meja bersama dengan Hans. Tapi, tepat ketika keduanya berjalan keluar dari hotel, sebuah Rolls-Royce hitam diparkir di depan mereka, pintu belakang terbuka dan sebuah tongkat berkepala naga merah keluar lebih dulu, disertai dengan wajah marah kakek Ferdi. Bajingan, kamu mencoba membuatku kesal. Apakah kamu tahu wanita seperti apa dia? Dia sudah menikah? Kamu bahkan membiarkannya menamparkan Naura. Kenapa kamu mempermalukannya? Ekspresi Hans acuh tak acuh, seolah-olah dia tahu bahwa kakeknya akan datang. Dia tidak peduli dan berkata, terus kenapa kalau sudah menikah? Masih tanya, kakek Ferdi menghentakkan tongkatnya 3 kali. Apakah kamu tahu siapa yang dia nikahi? Dia menikahi satu-satunya putra keluarga Nugroho yaitu Doni. Bukankah identitas sebagai Nyonya Nugroho sudah cukup? Tapi dia banyak merayu pria. Apa yang kamu sukai dari wanita seperti ini? Selain wajah, apalagi yang dia miliki? Wajah Sharon menjadi pucat, dia tidak menyangka bahwa tetua Wijaya akan mengetahui identitasnya begitu cepat. Hans tampak acuh tak acuh dan meremehkan, pernikahan dan perceraian adalah hal yang normal sekarang, jadi jangan terlalu kuno, kakek. Apakah kamu pikir pernikahan adalah permainan anak-anak? Kakek Ferdi berkata dengan marah, kamu merasa sudah hebat sampai tidak menghormati aku lagi? Kalau kamu bersikeras dengan wanita ini, maka keluarlah dari keluarga Wijaya sekarang. Hans mengangkat alisnya, tepat sekali, Sharon bilang dia ingin berkeliling dunia, aku bisa menemaninya.
Tubuh kakek Ferdi gemetar karena marah. Hans, apa yang baik tentang wanita ini? Dan anak di dalam rahimnya? Kamu yakin itu anakmu? Kamu itu selalu pintar dan kenapa bodoh dalam hal ini? Kalau aku bilang milikku, maka itu memang milikku. Hans membuat keputusan dingin, memeluk Sharon dan membawanya ke dalam Aston Martin yang dikemudikan oleh pengawal. Sharon mengira misinya sudah selesai. Jadi ketika mobil melaju ke stasiun kereta bawah tanah, dia berkata, "Tuan Wijaya, lepaskan aku dari sini, aku akan pulang sendiri." Hans sedikit mengernyit, apakah aku mengatakan bahwa malam ini sudah berakhir? Sharon bingung, lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Duduklah, Hans tidak menjelaskan, hanya mengeluarkan buku catatan dan mulai membolak-balik laporan itu. Setengah jam kemudian, mobil melaju ke Samadhi, real estate paling mahal di ibu kota Houston, yang terletak di pusat kota. Katanya harga per meter persegi sangat mahal, pesan 2 tiket ke Prancis. Hans memberi perintah dan kemudian keluar dari mobil terlebih dahulu. Sharon menyaksikan Hans menggesekkan sidik jarinya ke dalam gedung dan mengikuti diam-diam. Lift berjalan sampai ke lantai paling atas, areanya sangat luas. Sharon hampir terkejut melihat suite di depannya. Area luasnya hampir 600 meter persegi. Di sisi balkon, bahkan ada kolam renang terbuka dan rooftop yang indah. Dari rooftop, dia bisa melihat pemandangan laut, bangunan tinggi yang terang dan keindahan ini sangat memanjakan matanya. Berbeda dengan tempat tinggalnya sebelumnya, tempat ini memperlihatkan kemakmuran kota dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Tidak heran pria ini memiliki tampilan yang bermartabat dan arogan dalam gerak tubuhnya. Sharon bergumam dan melirik kamar mandi dengan sedikit penasaran. Begitu dia masuk, dia ingin mandi tapi sedikit kesulitan karena mengenakan gaun yang sangat ketat dan membuatnya tidak nyaman. Setelah waktu yang lama, pintu kamar mandi terbuka dan Hans keluar mengenakan baju tidur, kain satin hitam dengan beberapa pola perak di atasnya. Pipi tampan pria itu masih meneteskan air dan dia mengangkat tangannya untuk menyeka rambutnya. Mendongak dan melihat Sharon duduk seperti ini di ruang tamu, dia tidak bisa menahan kerutan. Kamu tidak merasa ruangan ini terlalu kecil? Awalnya Sharon tidak mengerti dan setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa maksudnya kenapa dia tidak pergi ke kamar tamu sendirian. Ada 3 kamar tamu, Sharon menjelaskan bahwa sebagai tamu, dia tidak bisa begitu saja masuk ke kamar dan sebagai tuan rumah, bukankah seharusnya Hans yang mengaturnya? Hans tidak mengerti apa yang dipikirkan wanita itu karena terbiasa bersikap dingin pada wanita dan dia adalah pria yang terhormat. Pilih kamar untuk dirimu sendiri untuk tidur. Hans pergi ke kamarnya setelah mengatakan itu. Sharon tidak benar-benar ingin tinggal di sana, tapi karena kontrak, dia hanya bisa memilih kamar tamu terkecil. Tapi tidak nyaman bagaimana berbaring, jadi dia butuh waktu 1-2 jam sebelum bisa tidur. Dan tepat di pagi hari, ketika dia sedang bermimpi, dia merasakan sesuatu meraih pahanya dan tubuhnya. Dia membuka matanya dengan linglung dan apa yang dia lihat adalah ekspresi dingin dan tampan Hans, dengan fitur wajah yang tegas. "Kamu, apa yang akan kamu lakukan?" Sharon terkejut dan terbangun dengan gemetar, berteriak ketakutan. Bab 20. Menurutmu pernikahan ini konyol? Sharon hanya merasakan tubuhnya terangkat secara tiba-tiba membuatnya tanpa sadar memeluk leher pria itu. Jangan berteriak, Hans mengerutkan kening saat dia mendengarkan suara wanita itu. Hans, kamu mau bawa aku kemana? Lepaskan aku, Sharon meronta dengan panik. Hans sepertinya tidak mendengarnya dan sambil memeluknya, dia berjalan menuju kamarnya dan kemudian meletakkan Sharon di tempat tidur. Sharon ketakutan, dia berbalik dan ingin bangun dari tempat tidur, tapi Hans meraih bahunya dan jatuh di tempat tidur. Sret, suara resleting datang dari belakang, kulit terkena udara dan membuatnya terasa dingin. Sharon ketakutan sekarang, tapi tubuhnya terbalik lagi. Wajahnya menghadap ke atas dan tangan-tangan jahat besar itu meraih bagian atas gaunnya dan menariknya ke bawah. Dalam sekejap, kulit seluruh tubuh bagian atasnya terbuka.
Ah, Sharon berteriak lagi, mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Hans. Hans dengan cepat menggenggam pergelangan tangannya, suaranya dingin, beraninya kamu menamparku? Kamu tidak mau tanganmu lagi, sakit, pria itu mencengkeram tangannya begitu kuat, Sharon mengayunkan tangannya dan meronta. Hans menyipitkan matanya, Sharon menjadi marah, kamu bajingan, cabul, pria mesum. Siapa yang ingin menyentuhmu? Hans mendorongnya dengan cemberut dan melangkah ke tempat tidur sendiri. Sharon sedang terburu-buru untuk mencoba melarikan diri, tapi dia dipegang erat-erat olehnya. Baju tidur sutra tidak bisa menghentikan panas yang memancar dari tubuh pria itu sama sekali dan Sharon bahkan bisa merasakan otot-ototnya yang kencang dan kuat. Wajahnya memerah dan berteriak dengan marah, bajingan, pergi dari sini. Diam, diam, Hans memerintahkan dengan tidak sabar dan dengan tangan lain dia mengangkat telepon yang terus bergetar di meja tempat tidur dan menekan tombol jawab. Sharon tercengang, di layar ponsel, ternyata adalah wajah tetua Wijaya. Kamu kakek Ferdi tentu saja juga melihat Sharon berbaring telanjang di lengan Hans. Meskipun Hans sengaja menarik selimut tipis, sehingga hanya terlihat bahu dan punggung Sharon. Tapi gambar ini cukup untuk mengejutkan kakek Ferdi yang berusia 80 tahun. Selain itu, imajinasi manusia tidak terbatas. Dalam keadaan seperti itu, dia langsung memikirkan bahwa pasti sekarang Sharon dan Hans sedang telanjang. Dan apa yang akan dilakukan pria dan wanita ketika telanjang? Tentu saja kakek Ferdi tahu kalau mereka sedang berhubungan seks. Memikirkan cucunya, yang tidak pernah dekat dengan wanita sebelumnya, tapi sekarang saat wanita ini sedang hamil, mereka sudah berhubungan dan pasti Jalang ini yang merayunya. Kakek Ferdi sangat marah sehingga wajahnya memerah dan lehernya tebal dan berteriak, Hans, cepat dan usir wanita ini. Hans tampak acuh tak acuh, untuk apa, aku akan menutup telepon. Tunggu, kakek Ferdi berteriak keras, kenapa kamu pesan tiket pesawat? Emang kamu punya urusan pekerjaan di Prancis? Hans berkata dengan ringan, kakek bukannya kamu mengusir aku dari keluarga Wijaya? Jadi aku memutuskan untuk membawa Sharon ke Eropa untuk jalan-jalan. Konyol, tidak mungkin, kakek Ferdi mengamuk, cepat bangun dan segera pergi ke perusahaan. Tidak mau, Hans menutup video segera setelah dia mengatakan itu, tidak peduli berapa kali kakeknya memberi perintah, dia tidak mau patuh. Mendorong Sharon pergi, Hans berjalan ke ruang ganti di dekat dinding tanpa memandangnya. Sharon akhirnya tahu bahwa pria itu sengaja menariknya untuk berakting. Tapi setidaknya pria itu harus memberitahunya dan tidak secara tiba-tiba melakukan ini, kan? Sharon sangat kesal, tapi pada saat ini ponsel hitam di samping bantalnya berdering. Ini adalah ponsel Hans. Sharon melihatnya tanpa sadar dan melihat sekilas pesan singkat. Hans, wanita itu, aku tidak akan ikut campur untuk saat ini. Pergi bekerja di perusahaan, kasihan sekali orang tua ini. Bahkan dia tidak tahu kalau Hans membohonginya. Pada saat yang sama, Sharon juga bergidik. Hans, dia bahkan berani membohongi kakeknya sendiri dan Sharon benar-benar menandatangani kontrak dengan pria jahat seperti itu. Bagaimana kalau nanti pria itu berbohong soal menemukan jantung untuk ibunya? Sharon khawatir, jadi dia lupa bangun dari tempat tidur. Hans memandangnya dengan kesal, kenapa kamu masih di tempat tidurku? Jantung Sharon berdetak kencang, dia tanpa sadar menarik selimutnya dan berkata, Tuan Wijaya, aku ingin bertanya, apakah kamu benar-benar akan menemukan jantung yang cocok untuk ibu aku sesuai dengan kontrak? Gimana menurutmu? Hans berkata dengan dingin, mengangkat telepon dan berjalan menuju pintu. Tuan Wijaya, tunggu sebentar, apakah jawabannya ya atau tidak? Sharon memanggil, tapi Hans tidak menjawab sama sekali dan tanpa menoleh ke belakang, dia meninggalkan sebuah kalimat, ingatlah untuk mengganti spray dan selimut. Apa-apaan, Sharon tidak bisa menahan amarahnya. Apakah pria itu punya fetish kebersihan? Seolah-olah alergi jika bersentuhan dengannya, dia hendak kembali ke kamarnya dan karena tidak bisa menaikkan resleting di punggungnya, dia hanya bisa mengambil mantel Hans dan pergi.
Dia ingat kalau dia masih memiliki pekerjaan paruh waktu hari ini. Tentu saja, sebelum bekerja, dia harus pulang dan berganti pakaian. Setelah memanggil taksi, Sharon datang ke villa di Royal Palace. "Tuan, tolong tunggu sebentar, aku akan masuk ke rumah untuk mengambil uang." Sharon meminta maaf kepada sopir taksi, turun dari taksi dan sebelum dia bisa berdiri, bayangan hitam tiba-tiba muncul di depannya, yang mengejutkannya. Ternyata itu adalah Donnie. "Kamu abis tidur sama pria lain lagi?" Donnie melemparkan 2 lembar uang besar kepada pengemudi, lalu meraih bahu Sharon dan berkata dengan murung, "Sharon, kamu benar-benar luar biasa ya. Kamu bisa menggoda Tuan Wijaya dan ternyata aku terlalu meremehkanmu." Sharon memandang Donnie dengan penuh ketakutan, tapi ekspresi takutnya ini semakin membuat Donnie marah. Donnie mengencangkan jari-jarinya lebih kuat lagi. "Sharon, kamu orang rendahan? Untuk memaksaku bercerai, kamu minta Hans mencuri bisnisku, jadi kamu sangat ingin meninggalkanku?" Rasa sakit yang parah di bahunya membuat Sharon berkeringat dingin, tapi dia bahkan lebih terkejut bahwa Hans mengacaukan bisnis Donnie untuk memaksanya menandatangani perjanjian perceraian. "Donnie, aku tidak tahu Tuan Wijaya akan melakukan ini." Sharon ingin menjelaskan, tapi Donnie tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dia menatap gaun freestyle di tubuhnya, tatapannya menjadi semakin suram. Sharon belum pernah mengenakan gaun yang begitu indah di depannya. Wanita ini memang selalu cantik tapi sekarang dia secantik peri. Apakah wanita ini sengaja berpakaian seperti ini untuk merayu pria? Donnie menjadi lebih marah. "Sharon sudah hamil tapi masih sangat murahan ya. Berapa kali kamu melakukannya tadi malam untuk menyenangkan Hans?" Kamu tidak takut anakmu terbunuh karena tindakan jalang kamu ini? Sharon mendengarkan ejekan Donnie yang hampir menghina, wajahnya pucat dan mengepalkan tangannya, tapi dia tidak punya kekuatan untuk berdebat. "Donnie, karena kamu sudah menerima perjanjian perceraian, tanda tangani karena ini sudah waktunya untuk pernikahan konyol kita berakhir." "Konyol? Apakah menurutmu pernikahan ini konyol?" Mata Donnie memerah. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan mencekik tenggorokannya. "Sharon, aku sangat sial ketika bertemu denganmu." Tenggorokan Sharon sakit, tapi dia tidak melawan, dia hanya tersenyum tipis. "Donnie, karena kamu sangat membenci aku, lebih baik kita cepat cerai. Supaya kamu bisa pergi dan bersenang-senang dengan Hans." Donnie berteriak, mencekiknya lebih keras dan kebencian di matanya. "Kecuali kamu mati, jangan pernah berpikir untuk bercerai." Wus-wus, ada suara aneh yang datang dari belakang, tapi karena Donnie membelakangi dan berteriak, jadi dia tidak mendengarnya sama sekali. Tapi Sharon melihat dengan jelas bahwa apa yang terbang dari belakang Donnie adalah pesawat remote control yang bersiul dan baling-baling berputar berkecepatan tinggi mengarah padanya. Jika benda tajam seperti itu mengenai bagian belakang kepala, akan sangat bahaya. Sharon menyipitkan matanya, mencoba meronta dan mendorong Donnie untuk menjauh dan menghindar. Tapi, sebelum benar-benar menghindar, baling-baling pesawat masih mengenai wajah Sharon, meninggalkan luka panjang dan banyak darah mengalir keluar. Buzabrak. Pesawat remote control kemudian menabrak dinding dan jatuh dengan keras. "Maaf, maaf," seorang anak laki-laki besar keluar dari sudut, memegang remote control di tangannya, dengan ekspresi panik di wajahnya. "Maaf, pesawatnya lepas kendali, aku tidak bisa memainkannya dengan baik." "Wajah kamu, aku akan minta ayahku untuk segera bawa kamu ke rumah sakit." Tidak perlu. Sharon melihat ekspresi bocah itu yang ketakutan dan berkata, "Lain kali hati-hati, jangan memainkan hal-hal berbahaya seperti itu di sini ya." Bocah besar itu tercengang, "Kamu benar-benar tidak perlu pergi ke rumah sakit? Kulitku cuma tergores dan nanti sembuh sendiri." Sharon menghiburnya, berbalik dan berjalan ke gerbang besi. Bocah besar itu menarik napas dalam-dalam, mengambil pesawat remote control dan pergi. Donnie berdiri diam, masih kaget dengan kejadian barusan. Dia masih memikirkan wajah berdarah Sharon di depannya, juga kenapa wanita itu masih mendorongnya padahal Donnie sudah mencekiknya.
Apakah Sharon sudah benar-benar tidak mencintainya lagi dan sangat ingin bercerai? Sharon. Donnie berteriak dan mengejarnya, meraih bahunya dan menariknya. Kenapa kamu selamatkan aku?